Halo semuanya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita. Di video kali ini kita akan mempelajari yang namanya fungsi. Tetapi yang kita pelajari pada hari ini hanya sebagai perkenalan saja tentang apa fungsi itu dalam matematika. Ya, perkenalkan, nama saya Andreas Saputra Aritonang dengan NIM 2206113504 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Baiklah, kita akan memulai dengan yang pertama, pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan adalah suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B. Dalam hal ini, setiap X elemen A dipasangkan dengan tepat 1 Y elemen B. Iya, seperti yang kita ketahui bahwa A di sini harus dipasangkan tepat 1 yang ada di elemen B. Boleh A ke 1, A ke 2, A ke 3, A ke 4. Namun tidak boleh dalam A dipasangkan 2 ke yang ada di himpunan B. Tidak boleh, hanya merupakan satu garis saja. Ya, kita akan mulai dengan yang pertama, jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi yang akan kita bahas kali ini adalah fungsi konstan, fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi polinom, fungsi rasional, fungsi ganjil dan fungsi genap, fungsi inverse, fungsi komposisi, dan fungsi trigonometri. Kita mulai yang pertama, yaitu fungsi konstan. Fungsi konstan adalah fungsi f dari A ke dalam B disebut fungsi konstan jika elemen B besar yang sama ditetapkan untuk setiap elemen dalam A. Dengan kata lain, f dipetakan ke A menuju B adalah suatu fungsi konstan jika nilai daerah fungsi f hanya terdiri satu elemen. Seperti contoh di bawah ini, yaitu A dipasangkan ke 1. Namun, terdapat C yang dipasangkan ke 1 juga. Maka f bukan fungsi konstan karena jangkau dari f terdiri atas 1 dan 2. Jadi ini tidak disebut dengan fungsi konstan. Yang kemudian ada contoh kedua, misalkan f didefinisikan oleh diagram. Ya, maka f adalah fungsi konstan karena 3 ditetapkan untuk setiap elemen A. Seperti itu. Ya, kita masuk ke fungsi linear. Fungsi linear merupakan relasi yang memasangkan setiap anggota yang ada di himpunan A dengan anggota lain di himpunan B. Jadi ciri dari fungsi linear ini akan berupa grafiknya secara garis lurus. Kemudian di sini ada persamaan untuk mencari fungsi linear y ax tambah b. Ada rumus mencari gradien melalui satu titik, melalui dua titik, melalui dua titik penggal. Kita langsung ke contoh. Di sini ada fungsi linear fx sama dengan x tambah 3. Didapatkan a sama dengan 1, b sama dengan 3 dengan masukkan titik uji. Jika x sama dengan minus 2 diperoleh fx sama dengan 1. Kemudian setelah dapat di sini ada 5 titik uji, kita masukkan ke grafik diagram Cartesius seperti ini. Nih, kemudian dimasukkan titik-titiknya, kemudian ditarik garis lurus dan ini merupakan ciri dari fungsi linear. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah pemetaan dari himpunan bilangan nyata R ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx atau y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi fungsi kuadrat cirinya adalah diagramnya berbentuk parabola seperti ini. Ini adalah contohnya ya. Ada fungsi x kuadrat tambah 2x tambah 1 seperti cara yang tadi, yaitu melakukan titik uji, diperolehlah hasil seperti ini. Ini adalah sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama, berdasarkan koefisien a. Kita lihat di sini ada, jika A besar 0, A adalah koefisien A, yaitu bilangan yang ada di belakang X kuadrat. Seperti itu ya. Jika A besar 0, maka grafik terbuka ke atas, A kurang 0 terbuka ke bawah. Semakin besar nilai A, bentuk grafik semakin sempit. Seperti itu. Kemudian ada berdasarkan koefisien B, yaitu berdasarkan koefisien B. Jika ada persamaan x kuadrat tambah 2x tambah 4, maka dibuat kuadrat sempurna x tambah 1 kuadrat tambah 5. Maka ini akan ditemukan sumbu simetri. Jika C positif, maka sumbu simetri x ada minus C seperti ini. Ini kan C-nya itu 5 ya. Maksud saya C-nya ada 1, ini kan positif. Terus inilah sumbu simetri. Sumbu simetri adalah yang membagi 2 sama besar seperti itu. Jadi ada di minus, yaitu sumbu simetrinya karena tadi C-nya adalah positif atau berkebalikan. Kemudian ada yang namanya berdasarkan konstanta C, berdasarkan nilai C. Jika C semakin besar, semakin berada
di atas. Jika C semakin kecil maka berada di bawah. Ini dibuktikannya jika C-nya adalah 1 dan jika C-nya adalah 2, maka yang 2 akan semakin ke atas dan 1 semakin ke bawah, seperti itu. Kemudian ada yang berdasarkan D atau diskriminan. D sendiri dapat dicari dengan rumus, itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Jika D besar 0, akan ada dua solusi real atau grafik akan dua kali menyentuh sumbu X. D sama dengan 0 akan sekali menyentuh sumbu X, dan D kurang 0 tidak akan menyentuh sumbu X. Seperti ini. Ini ada contoh 3X kuadrat tambah X tambah C dengan memasukkan ke rumus yang di atas tadi, maka diperoleh D kurang dari 0, yaitu bernilai minus. Inilah dia grafiknya. Kemudian kita ke fungsi polinomial. Fungsi polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk matematika yang merupakan penjumlahan atau pengurangan dari satu suku atau lebih dengan pangkat variabelnya harus bilangan bulat dan tidak negatif. Ini dia. Ini dia adalah bentuk umum dari fungsi polinomial. Di sini ada keterangan di mana n adalah bilangan bulat tidak negatif atau an tidak sama dengan 0. A0 disebut konstanta. Ini dia konstanta. Kemudian n kurang 1, n kurang 2 disebut koefisien. Itu ini ya. Ini disebut dengan koefisien. Jadi ada beberapa cara untuk mencari nilai suku banyak, yaitu dengan cara substitusi atau memasukkan langsung. Di sini ada contohnya, dapat kita lihat sendiri. Kemudian ada yang namanya dengan metode Horner atau cara Horner. Ya, seperti ini. Yang pertama 3 diturunkan, X-nya ini 4 dimasukkan ke sini, kemudian 3 diturunkan, dikali, kemudian ditambah, kemudian dikali lagi, kemudian ditambah, seperti itu. Jadi diperoleh nilainya 211 dari persoalan yang ini. Kemudian ada contoh grafik fungsi polinomial, yang dimana Px sama dengan 1/4 X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat tambah X tambah 12. Jadi diperoleh grafiknya seperti ini. Itu adalah contoh grafik polinomial. Oke, kita masuk yang berikutnya adalah fungsi rasional atau fungsi kebalikan merupakan fungsi yang memetakan bilangan real X ke fungsi polinom. Fx sama dengan Px per Qx. Ya, ini dia. Jadi fungsi rasional ini dinyatakan dalam bentuk Px per Qx. Jadi sana ada dalam fungsi rasional ini ada yang namanya asimtot, tapi kita tidak akan membahasnya dalam begitu detail. Ya, contoh grafik fungsi rasional. Ini dia fungsi grafik seperti tadi, Px per Q. Ini ya, P per Q. Px per Q itu 2x tambah 6 per x, maka diperoleh grafiknya seperti ini. Jadi di sana ada asimtot nanti, yang ada asimtot datar dan ada asimtot tegak lurus. Maksud saya asimtot tegak ya. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya, yaitu fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi fungsi genap itu adalah fungsi yang dapat dinyatakan di mana f min x sama dengan fx. Jadi kita langsung ke contoh soal. Buktikan apakah fx sama dengan x kuadrat dikurang 1. Apakah fungsi genap, seperti itu. Jadi dengan memasukkan ke definisi tadi bahwa f min x sama dengan fx, diperoleh x kuadrat kurang 1, yaitu tetap sama dengan fx. Jadi fungsi berikut terbukti bahwa fungsi ini adalah fungsi genap. Inilah contoh grafik dari fungsi genap. Grafik fungsi genap simetri terhadap sumbu minus y. Seperti ini ya, simetri ya dengan sumbu y, atau dia memiliki sama besar. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke yang namanya fungsi ganjil. Jadi fungsi ganjil yaitu yang dapat dinyatakan dalam f min x sama dengan min fx. Jadi kita masuk ke contoh soal. Ada soal x pangkat 5 per 7. Jadi kita masukkan ke persamaan tadi, apakah f min x sama dengan min fx. Dengan melakukan operasinya, kita pangkatkan dan diperoleh ternyata sama saja, bahwa fungsi ini disebut juga dengan fungsi ganjil karena f min x sama dengan min fx. Ini merupakan contoh grafik dari fungsi ganjil. Grafik fungsi ganjil simetri terhadap titik asal, seperti itu. Kita masuk ke fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi melibatkan lebih dari satu fungsi. Ketika ada satu fungsi kemudian lanjutkan dengan fungsi lainnya, maka akan membentuk suatu fungsi baru. Misalnya ini ada jika ada fungsi fx dan gx, maka dapat dinyatakan dalam fo gx
atau disebut juga dengan f bundaran gx. Seperti itu ya. Ini atau g of x atau g bundaran fx dapat dinyatakan dalam gfx. Ini merupakan sifat-sifat fungsi komposisi yang dapat dilihat nanti. Ya, kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada fx 2x tambah 5 dan gx 3x kurang 7. Maka tentukan f bundaran gx atau f o gx. Kemudian kita cari dengan menuliskan persamaannya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan operasi f bundaran gx sama dengan f gx. Dari hasil tersebut maka diperoleh nilai f o gx yaitu 6x dikurang 9. Seperti itu. Ya, kita lanjut materi tentang fungsi inverse. Jadi fungsi inverse merupakan kebalikan dari fungsi asalnya. Jadi dinyatakan jika ada fx maka x merupakan f inverse dari y, seperti itu. Atau jika diinverskan lagi maka akan diperoleh fx akan kembali ke awalnya. Jadi fungsi inverse itu dinyatakan dalam f inverse. Ini contohnya dapat kita lihat dalam gambar. Kita langsung ke contoh saja. Fx sama dengan 2x tambah 6. Langkah pertama untuk menentukan persoalan dari fungsi inverse yaitu mengubah fx menjadi y. Setelah diubah, kita tuliskan f inverse. F inverse-nya kemudian kita pindahkan x-nya ke kiri dan y-nya ke kanan. Dan diperolehlah hasilnya seperti ini. Sangat mudah sekali ya. Di sini kita mempunyai rumus fungsi inverse berdasarkan tipe-tipe soal. Jika bentuknya ax tambah b maka kita gunakan fungsi inverse seperti ini. Jika dalam bentuk pecahan kita gunakan rumus ini. Jika bentuk persamaan kuadrat maka seperti ini. Dalam bentuk logaritma dalam bentuk ini. Dan jika bentuk eksponen seperti ini maka inverse-nya adalah bentuk logaritma. Seperti itu. Kita next. Ya, kita masuk ke fungsi yang terakhir yaitu fungsi trigonometri. Jadi dalam fungsi trigonometri memiliki grafik berulang-ulang terus-menerus. Jadi dia ini seperti membentuk gelombang yang memiliki lembah dan juga bukit. Seperti itu. Ini adalah dasar dari trigonometri. Jika memiliki sudut berupa theta, maka sin theta dinyatakan dalam y per r atau biasa kita sebut dengan sin depan per miring, yaitu depan sudut y per miringnya adalah r. Seperti itu. Kemudian jika cos theta x per r atau biasa kita sebut dengan cos samping per miring, samping sudut theta yaitu x dan miringnya adalah r. Kemudian jika tan theta sama dengan y per x, tan theta sama dengan y per x atau biasa kita sebut dengan tan depan per samping, yaitu depan sudut y per sampingnya x. Ini merupakan dasar dari trigonometri. Ini adalah fungsi trigonometri berdasarkan sudut istimewa. Ini berupa ketentuan untuk memudahkan kita dalam memecahkan soal-soal. Kemudian kita next ke ilustrasi. Kita lihat di sini gambar 1 merupakan f theta merupakan sin theta, f theta cos theta, dan gambar 3 f theta tan theta. Contoh soal. Fx sama dengan 2 sin x jika nilai x 45 derajat. Kemudian fx kita masukkan ke sini, kita masukkan 45 derajat, maka diperoleh hasilnya f 45 derajat adalah akar 2. Seperti itu. Ya, kita next ke grafik fungsi trigonometri. Ini adalah grafik fungsi untuk sinus ya. Seperti yang kita bahas tadi, memiliki bukit dan juga lembah. Ada grafik fungsi kosekan. Jadi kosekan ini merupakan kebalikan dari sinus atau biasa kita sebut dengan 1 per sinus. Kemudian ada grafik fungsi trigonometri kosinus dan sekan. Jadi sekan ini juga merupakan kebalikan dari kosinus atau 1 per kosinus. Nilainya adalah sekan. Kemudian yang terakhir adalah tangen. Seperti ini grafiknya. Dan grafik fungsi kotangen. Jadi kotangen ini juga sama seperti tadi, kebalikan dari tangen atau 1 per tangen. Seperti itu. Ya, demikianlah pemaparan saya tentang pengenalan fungsi-fungsi dalam matematika. Dan akan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Merdeka belajar.